What's up boys? Jadi hari ini Northboys balik lagi dengan laptop review pastinya. Dan kali ini kita mau nge-review sebuah laptop tipis, ringan, gampang dibawa-bawa dari Acer, yaitu Acer Swift 3 nih. Kali ini yang udah pakai Ryzen 5 series. Dimana kali ini udah pakai Ryzen 5 4500U yang pastinya kita udah tahu bakal jauh banget kencengnya dibandingkan dengan Ryzen 5 seri 3 sebelumnya. Bisa dibilang kayak langit dan bumi lah jauhnya. Kali ini bener-bener udah mantep banget seri 4000 ini. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut soal performanya pastinya. Udah gitu di sini konfigurasinya dia menggunakan RAM sebesar 8GB dan SSD sebesar 512GB, bisa dikatakan cukup standar. Nah, sekarang kita mau bahas dari form factor-nya dulu karena di sini bisa dibilang form factor-nya adalah yang unik dari si Swift 3 ini. Pertama-tama kita mau lihat di bagian depannya dulu. Untuk bagian cover depannya di sini dia menggunakan finish matte warna silver seperti ini yang pastinya udah nggak gampang fingerprint nempel-nempel lagi, dan ada logo Acer warna chrome di tengah-tengah ini yang bikin laptop ini pastinya kelihatannya lebih elegan, lebih profesional lagi. Dan pastinya bentuknya yang tipis ini sangat minimalis. Pastinya kalau misalnya dibawa-bawa udah bakal gampang banget nih. Nah, udah gitu sekarang untuk bagian keyboardnya di sini, untuk keypressnya menurut kita sih udah lumayan oke, mengingat sebuah ultrabook yang memang travel distance-nya nggak bisa terlalu jauh. Cuma di sini menurut kita feedback tactile-nya itu udah ada, jadi pas kita ngetik lama-lama itu udah lumayan cukup oke. Udah gitu untuk touchpad-nya juga di sini lumayan besar, jadi navigasinya udah pastinya enak, dan klik kiri dan klik kanannya di sini udah tactile dan clicky. Jadi di sini yang gue suka banget karena dia udah bener-bener nggak ambigu lagi, kiri dan kanannya berasa kayak laptop mahal. Nah, untuk speakernya di sini si Swift 3 ini speakernya terletak di bawah, kiri dan kanan nih, bisa kita lihat di samping rubber feet-nya. Nah, speakernya ini menurut kita bagus suaranya, bener-bener di sini clear banget suaranya, berasa juga instrumen-instrumen pas kita dengerin lagu. Udah gitu pas kita nonton film juga surround-nya udah lumayan di speaker ini. Hanya aja cuma satu komplainnya di sini, speakernya itu karena dia letaknya di samping rubber feet yang dimana di sini agak ke bawah, dan bentuk laptopnya ini yang cenderung datar semuanya, jadinya suaranya agak sedikit mendem. Cuman ini nggak jadi masalah, menurut gua speakernya masih bagus untuk sebuah ultrabook setipis ini. Nah, untuk displaynya di sini dia menggunakan display 14 inch Full HD, udah IPS di sini displaynya dan udah terang juga di sini. Jadi untuk brightness-nya nih, kalau misalkan kita coba naikin di sini, nah menurut gua di sini untuk penggunaan outdoor udah nggak jadi masalah karena di sini layarnya udah cukup terang. Jadi menurut gua udah bagus di sini displaynya. Udah gitu untuk bezelnya di sini di bagian kiri dan kanannya udah sangat tipis, di bagian atasnya juga udah cukup tipis dan masih ada webcam juga. Jadi bagi kalian yang butuh buat Zoom ataupun Skype meeting udah nggak usah takut lagi karena ultrabook setipis ini juga masih ada webcamnya. Build quality sekarang, kalau kita ngomong build quality, si Swift 3 ini bisa dibilang udah bagus banget juga. Dimana laptop setipis ini dia bener-bener nggak ada titik kopongnya juga, berasanya udah sangat kompak sekali, diangkat dengan satu tangan pastinya karena dia tipis begini udah nggak ada bending lagi. Dan memang secara overall kalau misalnya kita pegang-pegang begini berasanya dia build-nya udah kokoh. Lalu untuk displaynya di sini kalau misalnya kita goyang-goyangin kayak begini, nah di sini dia juga berasanya bener-bener kokoh banget. Plus dia di sini uni hinge-nya di tengah dan panjang banget di sini yang ada tulisan Swift-nya. Jadinya di sini kalau misalnya kita mau buka dari kiri, dari kanan kita buka tarik kayak begini juga di sini menurut gua secara pribadi nggak takut bakal rusak karena di sini udah kokoh banget build quality dari si displaynya ini. Hanya saja memang ya karena dia tipis bukanya nggak bisa tangan, masih pakai dua tangan dibuka gini. Udah gitu di sini dari segi baterainya si Swift 3 ini setelah kita tes baterainya itu bisa tahan sekitar sampai dengan 7, 8 sampai 9 jam kalau misalnya kita ngomongin working office hour, dimana dengan baterai sebesar 48 watt-hour ini menurut kita udah lumayan bagus untuk sebuah ultrabook yang pastinya bakal banyak dibawa pergi-pergi juga. Udah gitu chargingnya di sini juga udah ada fast charging, dimana fast chargingnya ini setelah kemarin kita pakai sampai bener-bener habis baterainya, udah gitu kita cas, dia bisa dapat sekitar 30-35% lah dalam setengah jam doang, dimana menurut kita itu udah mantep banget juga. Kita tinggal cas bentaran doang, 30 menit bisa kita pakai, ya mungkin bisa sampai 2-3 jaman lagi lah, seperti itu. Dimana menurut gua untuk sebuah ultrabook yang kayak begini itu penting banget adanya fast charging. Nah, untuk sekarang kita mau bahas soal performanya. Di mana laptop setipis ini pakai Ryzen 5 4500U kayak gimana? Yuk kita lihat di sini. Untuk aplikasi pertama, benchmarkingnya kita pakai Cinebench R15. Dan untuk CPU-nya kita dapat di 842 CB. Lalu untuk Cinebench R20-nya kita dapat di sini 2050 CB.
Lalu untuk tes selanjutnya kita menggunakan aplikasi 3D Mark, dan untuk tes DirectX 11 kita menggunakan Skydiver. Di sini kita dapat di 9.622 poin. Lalu untuk tes DirectX 12 kita menggunakan Night Rate, dan di sini kita dapat di 11.007 poin. Lalu selanjutnya kita menggunakan Wildlife, dan di sini kita dapat di 5.319 poin. Dan untuk mengetes kecepatan SSD yang ada di Swift 3 ini kita menggunakan Crystal Disk Mark 7 pastinya. Dan untuk sequential 1, read-nya ada di 2166 MB per second dan write-nya ada di 1067 MB per second. Nah, selanjutnya di sini pastinya kita lanjut ke gaming test nih. Karena di Northboys kalau kita nggak gaming test di semua laptop pastinya ada yang kurang. Dan untuk laptop ini kita ngetes beberapa game yang menurut kita harusnya bisa dijalankan di laptop ini. Contohnya seperti Genshin Impact dan juga Valorant. Dimana untuk Genshin Impact settingannya kita di lowest, kita bisa dapat FPS-nya di sekitar 58-60 FPS. Lalu untuk Valorant di sini kita dengan settingan low, kita dapat FPS-nya di sekitar 120-an. Dimana pasti ini menunjukkan di kedua game ini, si Swift 3 ini udah bisa ngangkat dengan menggunakan si Ryzen 5 4500U-nya. Nah boys, jadi menurut kita si Swift 3 ini sebenarnya udah banyak banget bagusnya. Dimulai dari AMD Ryzen 5 4500U yang dipakai di sini pastinya udah mantep banget. Tadi kita udah tes gaming juga semuanya nggak ada masalah. Memang sekali lagi performanya kalau kita bandingkan nih dengan Ryzen seri 3000 yang lalu udah beda jauh banget lah. Jadi kalau dari soal power, apalagi ini bodinya setipis ini nggak usah diragukan lagi dari sana. Udah gitu yang ditawarkan laptop ini juga bener-bener mantep banget. Pertama yang udah tipis banget, udah ringan banget kayak begini, dibawanya gampang banget. Udah gitu dari sini build quality-nya menurut kita juga udah oke. Ditambah lagi laptop ini juga udah punya Wi-Fi 6. Jadi untuk stabilitas koneksi kalian itu udah nggak main-main lagi, pastinya udah mantep banget juga. Jadi laptop ini bisa dibilang pastinya bakal bagus banget kalau misalkan kalian pengen bawa buat pergi kerja, pengen kalian misalkan buat nonton media juga di sini, dimana menurut gua displaynya juga udah bagus, speakernya juga udah bagus, cuma memang placementnya sedikit agak mungkin kalau dikeluarin lagi, kesampingin lagi bisa lebih bagus speakernya. Cuman gak jadi masalah karena memang pada dasarnya speakernya bagus juga di sini. Dan memang kalau misalkan kalian katakan jenuh dengan kerjaan kalian di zaman sekarang ini pastinya gampang bosen, dipakai buat main game juga di sini masih bisa. Semua itu hanya ada di harga 11 juta kembali 1000 alias 10.999.000. Dimana menurut kita ini memang parah banget lah dari yang ditawarkan semuanya di sini. Cuman memang ada beberapa komplain ataupun mungkin yang menurut gua agak sedikit nitpicky ya. Cuman ini personal aja. Yang berkali-kali udah pernah gue bilang di channel ini adalah dimana konfigurasi keyboard. Kalau misalkan di sini dia warna keyboardnya silver, udah gitu dia backlightnya warna putih, jatuhnya ya memang jadi kita agak susah untuk ngelihat legendnya ini. Mungkin kalau misalkan lagi dalam keadaan gelap ya dia pastinya bakal membantu. Cuma kalau misalkan lagi keadaan ruangan terang dia bakal bikin kita agak susah bacanya, mending dimatiin. Cuman itu ya bisa dibilang cuman nitpicky sedikit begitu aja lah. Sisanya menurut gua di sini di harganya yang cuman 11 juta bisa dibilang masih di range harga yang sangat terjangkau dibandingkan dengan apa yang mereka tawarkan dalam produksi Swift 3 yang udah pakai Ryzen 5 4500U ini. Oke boys, kayak gini aja untuk review kita buat si Swift 3 yang udah menggunakan Ryzen 5 4500U ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @noteboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video terbaru kita bakal nongol, dan komen di bawah nih bagaimana menurut kalian soal laptop ini, Swift 3 ini. Gue Bola, signing out.